Masalahnya, oke. Nah, masalahnya gini, kita bahas who am I, apa hubungannya dengan pekerjaan kita, apa hubungan atau kaitannya dengan profesi kita, atau bahkan kehidupan kita gitu kan. Itu bagi saya titik awal atau titik nol kalau kita tanya Indonesia kilometer nolnya di mana, teman-teman bisa jawab nggak? Di Aceh ya, Sabang. Di Sabang, ya benar sekali. Jadi benar sekali ya di Sabang, dan semua orang Indonesia harusnya tahu ya titik 0 kilometer di Indonesia adalah Sabang. Nah, dalam hidup kita juga perlu tahu kita ini siapa gitu, who am I. Karena kalau kita nggak tahu kita ini siapa, terus kok kita bisa lahir ya di dunia ini gitu loh. Terus saya lahir ke dunia untuk apa gitu kan? Terus saya kerja, bahkan sekarang ada yang sedang bekerja di perusahaan, ada yang full time jadi agen. Masalahnya, kenapa saya bisa jadi agen? Kenapa saya kerja menjalankan aktivitas saya hari ini gitu? Saya menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Kenapa saya bisa ada di sana dan terus saya ngapain di sana? Tujuan akhirnya apa? Sebenarnya saya ini siapa? Apakah saya terjebak? Apakah saya seharusnya tidak ada di sini? Atau bagaimana gitu loh. Makanya kita perlu tahu siapa diri kita. Kalau kita nggak kenal siapa diri kita, pertanyaan saya, kalau kamu aja nggak kenal dirimu, siapa yang bisa kenal kamu gitu? Ya kan? Kamu mau dikenal sebagai orang seperti apa? Bukan orang seperti apa. Kamu siapa gitu loh. Ingin dikenal sebagai siapa? Saya punya quote ya, saya akan share. Saya akan share screen di sini. Ini favorit ya, quote saya yang favorit. Dikatakan bahwa success is not about what you have, but who you are. Oke, sukses itu bukan tentang apa yang kamu miliki. Jadi kalau ditanya, kamu sukses? Iya, saya sukses. Apa buktinya? Rumah saya beli 15 M. Murah banget bagi saya ya. Murah banget gitu. Murah banget, sepatu 200 juta. Murah banget. Yang mendefinisikan dia itu sukses siapa? Penonton atau dirinya sendiri merasa dia sudah sukses dengan cara demikian? Kalau dia mengidentifikasikan dirinya dia sukses karena dia punya banyak hal, ya kan? Maka kalau itu adalah tolak ukur sukses, maka terlalu banyak orang di dunia ini yang tidak sukses. Sangat banyak sekali orang tidak sukses di dunia ini. Tapi sekali lagi ya, saya share lagi. Tapi masalahnya saya bilang bahwa sukses itu bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa kita, who you are, siapa Anda. Oh, kalau gitu lebih banyak lagi orang nggak sukses. Lebih banyak dari tadi. Yang tadi aja kalau masalah apa yang kita miliki itu tolak ukur kesuksesan, maka banyak sekali orang belum sukses. Karena sangat sedikit jumlah orang yang bisa mengatakan sepatu 200 juta murah. Sangat sedikit. Jadi kan sedikit sekali orang sukses kan kalau patokannya adalah apa yang kita miliki, harta-harta kita. Tapi kalau definisi saya kan bukan berapa banyak apa yang saudara Anda miliki, tetapi siapa Anda. Oh, itu lebih sulit loh teman-teman. Itu lebih banyak lagi orang nggak sukses, karena banyak sekali orang nggak tahu siapa dirinya. Kalau gitu, saya akan melangkah ke slide kedua ya. Slide kedua. Kenapa saya mau bahas who am I? Karena who am I, who you are, who are you, itu beda. Who is he, who is she, who are they, itu beda lagi. Gitu. Dan kenapa saya bilang sesi waktu kita tatap muka waktu itu 3 tahun yang lalu saya bawa materi ini itu cukup mencekam ya suasananya, karena ternyata teman-teman itu yang sebelah hitam itu yesterday, maksudnya kemarin, masa lalu, itu mewakili masa lalu. Mungkin
hari kita baru lahir sampai sebelum hari ini, sampai kemarin, gitu ya. Berarti masa lalu. Ternyata setiap orang punya masa lalu. Kenapa saya buat hitam? Saya anggap di sana mungkin ada orang yang tidak hitam sih, tapi justru cerah. Di masa lalunya dia lahir sebagai anak orang kaya, ya kan? Mau apa gampang, itu masa lalu dia. Makanya tulisannya putih, yesterday. mungkin Anda masa lalunya gelap, suram, atau mungkin justru Anda masa lalunya justru lebih cerah daripada hari ini. Ya, masing-masing orang punya masa lalunya sendiri gitu. Kemudian hari ini, saya mana tahu Anda hari ini baik-baik enggak. Kalau di film kan, saya sedang tidak baik-baik. Saya sedang tidak baik-baik. Saya tidak sedang baik-baik, ya kan? Saya sedang kena Omikron, saya sedang punya tantangan ekonomi, saya tidak menikmati hidup saya hari ini, saya terjebak dalam hidup saya hari ini, saya nggak suka dengan hidup saya hari ini. Itulah hari ininya kita. Masing-masing beda-beda kan? Iya, masing-masing beda-beda. Pak Ciko, saya sedang isoman. Senang ya Pak Ciko ya? Kapan lagi saya isoman gitu kan? Paling-paling kita cuma punya waktu dapat kesempatan isoman sekali gitu kan. Klaim isoman aja, walaupun sudah berulang-ulang ada promo, satu tertanggung hanya boleh klaim 1 kali untuk isoman, ya kan? Maka ada orang yang nanya, bagaimana kalau orang kena 2 kali? Ya sudahlah, rawat inap saja gitu kan. Berarti Pak Ciko sedang menikmati masa-masa isoman. Dan kalau dia tidak PCR ya dia tidak bisa klaim ya. Intermezzo ya. Itu hari ininya Pak Ciko. Kemarin kan belum gitu kan. Oh enggak, kemarin sudah positif. Oke, hari ini mungkin sudah mulai sembuh gitu. Oke, itulah yesterday kita, today-nya kita. Pertanyaan saya, tomorrow-nya kita bagaimana? Ini kan misteri gitu. Kalau saya ajak teman-teman berbicara tentang masa depan gitu ya, tomorrow gitu kan, teman-teman bisa nggak gambarkan? Kalau saya tanya yesterday, saya mungkin bisa tanya misalnya Friendly ya kan, berapa bersaudara, lahir dari keluarga seperti apa, papa bagaimana orangnya gitu kan, pasti Friendly bisa cerita. Bisa. Iya, ya kan pasti kan. Nah, Friendly bisa cerita saya lahir tahun sekian, papa saya bilang waktu saya lahir begini-begini situasinya pada saat itu Perang Dunia Kedua. Oh enggak ya? Sudah tua sekali Pak Is. Kalau anak-anak yang lahir hari-hari ini ya mungkin nanti 20 tahun lagi ditanya ya, pada saat saya lahir waktu itu perang antara Rusia dan Ukraina gitu kan, itu menjadi yesterday-nya dia gitu. Nah, orang bisa jelasin yesterday-nya karena dia masih segar dalam ingatan kan, apa yang terjadi dalam hidup dia di masa lampau gitu kan. Nah, hari ini kalau kita tanya apa kabar, how are you today gitu kan, oke, dia bisa cerita paling tidak perasaan dia hari ini, keadaan dia hari ini, dia senang karena baru closing, dia sedang isoman, dia bisa cerita. Tapi kalau saya tanya besoknya Pak Ciko ya dia belum tahu, betul nggak? Ya. Dia belum tahu. Mungkin bolak-balik isoman, nggak maksudnya. sorry. Ya mungkin kita nggak tahu lah pokoknya masa depan apa yang terjadi ya kan. Kalau Anda hari ini merasa tidak sedang baik-baik, itu kan belum tentu besok. Ya. Bisa aja besok Anda closing 300 juta, terus Anda bilang, aku sangat beruntung. Mungkin kemarin-kemarin prospek, aduh aku sial banget, nasabah marah-marah gitu kan, saya sial banget kan, hari ini aku coba prospek, aduh hari ini juga belum closing, siapa tahu besok Anda prospek, Anda closing 300 juta. Kok bisa? Iya karena saya pakai ini. Kebetulan saya pakai ini, jadi nasabah mau masuk tuh yang 2M, karena kita tampilin yang 2M. Kebetulan dia usia 53, ya kan, closing 302. Anda bilang apa? Saya sangat beruntung, gitu. Saya sangat beruntung. Jadi kita nggak ada yang tahu tentang masa depan, semuanya misteri. Makanya bisnis asuransi adalah bisnis masa depan. Kita bisa bahas sales talk dengan nasabah tentang masa depan menggunakan cerita masa lampau.
ya kan? Kita bisa bilang, orang zaman dulu kan tidak tersedia edukasi tentang asuransi. Orang zaman dulu kan masuk asuransi, kemudian karena masih sangat manual, ya kan? Dulu terjadi penyimpangan-penyimpangan karena semuanya manual, bayar premi ke agent setor atau enggak pun nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu, itu pengalaman masa lalu. Kita bisa bahas kondisi sekarang, asuransi sudah maju gitu kan. Apalagi nanti besok-besok gitu loh. Makanya mungkin ke depan-kedepannya orang mungkin tidak lagi menuntut Anda menunjukkan bukti klaim pada waktu penjualan. Karena kalau kita prediksi masa depan, kita nggak bisa tahu secara pasti masa depan, tapi kan kita bisa bikin prediksi, betul nggak? Kenapa saya bisa bikin prediksi? Karena yesterday-nya Anda dengan today-nya Anda hari ini, mungkin Anda sudah menyesali apa yang Anda lakukan 10 tahun yang lalu. Tapi toh Anda nggak berubah. Sampai hari ini masih sama kayak gitu. Terus Anda bilang, Pak Is, saya pengen balik ke 10 tahun lalu. Percuma kalau Anda balik ke 10 tahun lalu dan Anda nggak berubah. Balik ke hari ini, balik seperti hari ini. Benar, bro. Betul kan? Jadi balik ke masa lalu itu nggak ada gunanya. Kalau tidak berubah. Ya kan? Siapa yang bisa garansi kalau Anda punya mesin waktu, Anda balik ke masa lalu, Anda jamin Anda berubah nggak? Belum tentu. Belum tentu. Persis, ya kan? Artinya kalau kita benar dikasih kesempatan balik ke masa lampau, belum tentu kita berubah. Jadi kenapa saya ambil topik who am I? At least hari ini, today kita bahas ini, hari ini kita bahas ini, kita lakukan sesuatu untuk masa depan, teman-teman. Kita lakukan sesuatu untuk tomorrow. Kita lakukan perubahan yang semestinya kita lakukan 10 tahun lalu, tapi belum juga kita lakukan, kan? Jadi kita kayak mundur dulu, kita bahas yesterday-nya kita bahas today-nya kita, ternyata kita harus berubah, tidak ada pilihan. Maka Anda anggap saja Anda sedang kembali ke masa lampau, Anda anggap saja gitu. Friendly, hari ini umur berapa, Friend? Hari ini 22. Masih 22 kan? Ya. Teman-teman yang hadir di sini, pengen nggak punya umur kayak Friendly? Saya nggak bahas berat badan ya, saya bahas umur. Pengen. Oh, Pak Ciko pengen ya? Iya, 15 tahun lebih muda lagi. Wah, bayangkan. Teman-teman, Ciko aja bagi saya sudah muda. Pak Heri pengen sekali kan? Ciko aja pengen lebih muda, ya kan? Seperti Friendly. Ya. Apalagi saya. Kalau saya bisa kembali kayak umur Ciko aja udah bahagia sekali rasanya kan? Seolah-olah kita punya kesempatan lebih besar, lebih panjang waktu. Jadi sekarang kalau 15 tahun kemudian Pak Ciko udah umur berapa kan gitu. Berarti kan saya sudah tahu umur Pak Ciko hari ini. 22 ditambah 15, dia ngaku sendiri kan. 37. 37 plus 15 tahun. 52. Kalau hari ini tahunnya adalah tahun setelah Pak Ciko umur 52. Pak Ciko bilang, kalau saya dikasih kesempatan balik ke umur 37, saya bahagia sekali, pengen sekali saya balik. Kenapa kita nggak anggap hari ini kita sedang balik ke masa lalu? Coba kalau kita anggap ya, Randy sedang ikut Zoom hari ini, sebenarnya 15 tahun ke depan sebenarnya. Waktu Randy ikut Zoom ini, Randy berumur 37, kayak Pak Ciko. Kayak Pak Ciko. Saya anggap aja Pak Ciko sama Pak Randy orang yang sama lah. Ya kan? Saya anggap orang yang sama nih sekarang. Randy ambil posisi Pak Ciko ya, Friend. Ya. Pak Randy pengen balik ke 15 tahun lalu. Pengen lakukan perubahan. Saya mau mengubah nasib saya. Saya pengen lebih baik dari ini. Maksudnya lebih baik dari Pak Ciko tentunya kan. Pak Cikonya today. Saya kalau ngomong salah melulu ya. Saya nggak bermaksud mendiskreditkan, tapi maksudnya hari ini saya sebenarnya bisa lebih baik dari hari ini sebenarnya, seorang Iskandar. Pak Heri juga bisa lebih baik dari Pak Herinya hari ini. Semua orang punya peluang sebenarnya, potensi lebih baik dari hari ini sebenarnya.
Makanya semua orang walaupun merasa kita melihat dia udah enak hidupnya, tapi kok dia masih mau balik ke masa lalu? Karena bagi dia kalau saya bisa balik, saya bisa lakukan lebih baik lagi. Makanya orang-orang yang masih berumur 20-an, 30-an itu sangat muda loh. Anggap Anda ikut 15 tahun kemudian, ikut sesi hari ini. Anda pengen balik, nah hari ini Anda baliklah. Anda diberi kesempatan balik. Ya, saya lihat di sini, partisipan. Ada Yunita tadi ada kan? Mana dia? Ada kok. Ya, Yunita boleh tanya umur nggak ya? Boleh. Berapa umurnya? 34. 34 kan, lebih muda dari Ya. Ciko lagi. Iya Iya. kan? Iya, Uh-uh. jadi kalau misalnya apakah telat kalau orang yang hari ini berumur 49 mendengar cerita hari ini, apakah telat untuk berubah menurut Yunita? Enggak sih. Enggak kan? Uh-uh. Berarti anggap saja Yunita sebenarnya umur 49 cuma balik ini, dapat kesempatan balik ke umur 34 hari ini. Wah, mau ubah apa? Kan gitu. Jadi bagi saya satu slide ini saja sudah signifikan sih kalau kita mau berubah. Setuju ya teman-teman ya? Aku 38 kok, Siotikus bisa 37. Dia kan diskon Pak Chandra. Udah biasa lah kalau Pak Ciko suka diskon. Ada yang chat private katanya, iya kalau Tuhan beneran diskon gimana? Ayo. Aduh, nggak nyampe nanti 38. Oke. Nggak jadi cancel. Oke teman-teman, ini satu slide bagi saya sangat signifikan. Ini slide sebenarnya mengubah hidup kita. Kita sebenarnya seperti dikasih kesempatan balik ke masa lalu ya. Syukurlah kita hari ini dengar sesi hari ini. Kita anggap saja kita baliklah ke masa lalu ya. Makanya jangan pakai tahun lunar. Oke. Oke, saya next slide. Ini sebenarnya peraturan kalau kita lagi lakukan di kelas. Karena ini pada cerita tentang masa lalu ya. Yesterday-nya kamu seperti apa gitu kan. Oh, yesterday-nya saya, masa lalunya saya cukup senang kok, saya anak orang kaya lah, saya nggak susah kok gitu kan. Today-nya gimana today? Aduh, saya mulai merasa susah gitu kan. Makanya dulu kan ada lagu-lagu lah, dulu ditimang-timang ya kan. Aku kan ditimang-timang mamaku gitu kan. Sekarang nggak bisa lagi. Mamaku nggak bisa timang-timang aku, berat badan nggak memungkinkan. Oke teman-teman, kalau saya tanya, who am I, siapa aku? Anda ini siapa? Ya kan? Friendly, kalau saya tanya, Friendly, who are you, Friendly? Friendly. Iya, itu nama kan? Yeah. Apakah nama adalah orangnya? Banyak orang bernama Friendly, berarti sama Friendly di dunia ini kan beda. Beda. Makanya, jadi who are you, Friendly? Bagaimana kamu jelasin diri kamu sendiri? Seorang pria. Seorang pria? Oke, berarti hari ini kalau Friendly berubah jadi wanita, bukan Friendly lagi gitu? Frenda. Frendawati ya? Frendawati ya? Ya. Makanya ada orang mendeskripsikan siapa dirinya adalah jenis kelamin. Lucu kan? Berarti saya pria juga loh, Friendly. Berarti saya Friendly. Friendly dengan simpel, saya adalah seorang pria. Oh, saya kan pria juga. Aku adalah kamu, kan beda. Nggak cukup mendeskripsikan siapa kita, identitas kita, hanya dengan jenis kelamin, betul? Betul. Kalau gitu, tambah lagi, coba jelasin. Who are you, Friendly, selain kamu pria? Friendly Pangestu adalah seorang staf di JMI Makmur Mandiri. Oke. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Oke. Seorang pria yang mempunyai bobot badan besar. Iya. Bobot badannya saya nggak dengar tadi, kurang jelas. Berapa? Bobot badan yang besar.
Oh, besar aja ya, Tidak bisa menjelaskan, spesifik. berat, kilonya nggak dijelasin ya. Nah, Mungkin kurang enak hati ya, boleh cek pribadi ya berapa. iya. Tapi gini ya, Randy kalau menjelaskan dengan cara demikian, saya adalah seorang pria sebagai staf di entry, berarti Pak Ulung juga friendly. Oke, begitu diperjelas lagi, ya dengan bobot sekian, ya kan? Oh, berarti bukan Pak Ulung. Oke, makin jelas, makin jelas, makin jelas. Tapi kira-kira kalau teman-teman ditanya, mungkin seragam ya, mirip kayak Randy menjelaskan, saya adalah seorang staf, bekerja di PT ini, ya kan? Saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5, saya ini adalah orang yang suka melucu, ya kan? Saya suka ada humor, ya kan? Atau saya orang yang serius segala macam. Seolah-olah Anda bisa membaca slide saya, ya. Seolah-olah Anda bisa membaca slide saya. Kenapa kita menjelaskan siapa kita berdasarkan jenis kelamin, ya kan? Saya memiliki seorang ayah yang berprofesi ini, gitu kan? Ya, tikus udah 38. Pembahasannya belum siap. Belum selesai masalah tikus ya. Yang kayak tadi ya, who are you, Chico? I am a man, ya kan? Sio tikus, ya kan? Kayak gitu dia. Tikus yang usia berapa? Tikus yang 37, kata dia. Oke, saya seorang SAM, ya kan? Saya merasa saya belum sukses, ya kan? Saya merasa saya sudah mulai tua, ya. Kenapa merasa mulai tua? Udah gocap, ya kan, misalnya. Lakcap, misalnya. Saya kurang sehat, ya kan. Saya seorang pengusaha, saya seorang karyawan, saya seorang pria beragama Kristen. Maksud saya gini, ketika kita bahas siapa diri kita berdasarkan ini semua, bagi saya bertanya, ada nggak orang yang berubah identitasnya? Oke, saya ulangi. Randy bisa berubah nggak dari laki-laki jadi perempuan? Enggak. 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 Tapi kelakuan bisa. Kelakuan bisa. Bisa disesuaikan tuh, gitu ya. Bisa disesuaikan. Tuh, bisa disesuaikan tuh, gitu ya. Oke lah. Maksud saya gini, suatu hari Randy berumah tangga, menjadi seorang ayah. Iya kan? Ternyata hal buruk terjadi. Randy harus bertindak sebagai ibu. Banyak loh ibu yang bertindak sebagai ayah loh. Ya. Nah, setiap status-status yang kita bahas ini bisa berubah. Ya kan? Ya. Kristen bisa berubah jadi Buddha. Buddha bisa berubah agama. Waduh, karyawan bisa jadi pengusaha. Pengusaha bisa jadi karyawan. Ya. Terus bukan kita lagi dong. Kalau kita mendeskripsikan diri kita adalah ini semua. Teman-teman nangkap nggak maksud saya? Ya. Makanya saya sangat concern, saya sangat prihatin ketika orang tidak bisa mendeskripsikan siapa dirinya. Gitu. Jadi gini ya, saya stop share screen dulu. Gini, maksud saya gini, ketika saya lahir, saya kan seorang anak, betul ya? Lahir sebagai anak laki-laki. Nah, itu nggak berubah. Saya tetap menjadi seorang anak dari ayah ibu saya. Tapi berjalannya usia, saya married. Nah, suatu hari saya punya anak. Waktu saya married, saya menjadi seorang suami. Betul kan? Nah, waktu saya married, saya menjadi seorang suami, akhirnya kita punya anak. Saya menjadi seorang ayah. Apakah menggugurkan status saya sebagai seorang anak dan seorang suami? Tidak kan? Nambah dia, nambah. Oke. Sekarang saya seorang PAM. Di dalam tim saya punya tim. Ya kan? Tapi di depan nasabah, saya agen. Kalau saya prospek dan saya closing, saya pakai Go Passport, saya closingin dia. Nasabah melihat saya nggak melihat sebagai PAM, dia melihat saya agen, penutup. Ya kan? Saya yang handle closingan dia. Berarti kan saya agent di mata dia. Ya kan? Di mata agent saya leader. Gitu loh. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya seorang suami dan seorang ayah. Jadi apakah saya punya 2 kepribadian, 3 kepribadian? Kan enggak. Itu kan peran saya yang harus saya jalani. Pertanyaan saya, ketika kita menjalani peran-peran itu,
Apakah kita harus dua muka, teman-teman? Ayo kita brainstorming. Apakah saya menjadi Iskandar yang berbeda ketika bicara sama agent, tim saya, ketika saya berbicara sama kantor pusat, ya kan? Kantor pusat lihat saya sebagai apa? Sebagai agent, sebagai leader, oke, tapi dia juga anggap saya nasabah. Nasabah yang bawa nasabah lain, gitu loh. Kan saya nasabah juga. Ya, nah jadi, apakah saya harus mengubah sikap saya? Perilaku saya, karakter saya harus saya ubah. Gitu kan? Kalau saya bilang, ya saya harus ubah, apakah harus berubah hanya untuk orang-orang tertentu? Misalnya, ketika saya menjadi seorang suami, saya akan punya karakter sendiri, beda lagi gitu. Bisa gila kita kan? Aduh, aku pulang, switch dulu. Seorang suami, saya pulang, Iskandarnya lain ini. Ya kan gitu kan? Saya pulang, saya jadi Iskandar yang berbeda. Jujur saya mau kasih tahu teman-teman, itu mungkin yang menjadi penyebab kita lelah. Karena kita role play terus, bermain peran. Ecek-ecek gitu ya, ecek-eceknya saya agent. Saya ketemu nasabah, saya nggak bisa jadi teman dia. Saya agen. Nggak bisa saya posisikan saya teman dia, nggak bisa. Karena dia bukan teman, saya mau buat dia jadi nasabah. Jadi bagi saya, istri saya itu awalnya teman, akhirnya jadi istri, akhirnya jadi ibu dari anak-anak saya. Tapi pertanyaan saya, apakah menggugurkan status dia sebagai teman di kala senang dan susah? Ya dia juga sahabat kan, tidak berubah gitu loh. Ketika kita berteman sama nasabah, hari ini kita mau prospek dia, atau kita berubah, kok nggak jadi teman lagi, kan gitu. Itu yang membuat kita capek dan lelah. Teman-teman mulai dapat ya, kenapa saya bahas ini. Apakah ada kaitan dengan profesi kita sebagai agen asuransi? Jangankan profesi sebagai agen asuransi. Dalam hidup Anda sehari-hari pun ini sangat berpengaruh. Penjelasan saya hari ini sangat berpengaruh dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya sebagai agen. Gitu ya. Jadi cobalah kita pribadi mengenali diri kita dulu. Gitu ya. Mengenali diri kita dulu. Jangan mencoba menjadi orang lain. Kalau Anda merasa ada panutan dalam hidup ini, Anda punya panutan gitu. Anda pengen berubah menjadi seperti dia karena Anda merasa ada yang bagus, silakan berubah, harus berubah gitu kan. Tapi berubah bukan untuk sekedar supaya nanti waktu saya jadi agen, saya bisa ngomong kayak Chandra. Supaya saya sukses kayak Chandra. Kalau prospek orang mau masuk, saya harus berubah jadi kayak Chandra. Kalau Anda merasa kayak gitu, bagus berubah kayak dia, tapi bukan hanya untuk waktu prospek. Karena mindset yang sama itu dipakai juga di area yang lain gitu. Jadi kalau kita berubah secara totalitas, bukan berubah pada saat kita sebagai agen. Makanya Anda capek kan waktu jadi agen. Tidak secapek waktu Anda ngerjain akuntansi di perusahaan Anda. Cobalah, Friendly, saya suruh prospek mulai besok. Jangan masuk kantor lagi ya. Besok tugas kamu adalah prospek nih kan. Oh, suruh aku edit video aja lah seharian, nggak apa-apa, capek. Sampai pakai kacamata pun nggak apa-apa. Daripada suruh aku ngomong sama orang, kan gitu kan. Nggak apa-apa lah, aku di kantor, aku kerjakan pekerjaan di balik layar. Kerjaan Mariani aku kerjain lah. Daripada aku disuruh prospek tuh misalnya, contoh. Berarti kan kita tahu, jadi agen kita harus berubah, tapi kita memilih nggak mau berubah. Karena kita pikir, kalau saya berubah, tujuannya hanya untuk waktu jadi agen saja. Jadi, saya harus berubah jadi pintar ngomong, karena saya ditugaskan Pak Is menjadi agen, besok saya disuruh prospek. Terpaksalah saya besok waktu berangkat dari rumah, saya switch dari friendly 1 menjadi friendly 2. Friendly agent. Friendly trainer pindah jadi friendly agent. Dia switch mindsetnya. Hanya untuk waktu prospek. Dan waktu sampai ke tempat prospek, dia lupa ini geser sendiri. Nggak ada cantolan ya di sini, nggak ada cantolan. Dia switch balik ke friendly
friendly trainer. Waktu mau prospek, balik lagi ke awal, ya kan? Kayak, aduh aku lupa, jadi agen nggak boleh gitu, ikut training lagi lah. Sales clinic, ikut Monday Inspiration, switch lagi, super, oke, aku ini friendly agent, hipnotis diri sendiri, aku friendly agent, gitu kan. Nah, padahal nggak usah switch kayak gitu. Apa yang friendly merasa perlu diubah ketika jadi agent? Oh, saya harus pintar ngomong. Emang harus jadi agent baru harus pintar ngomong itu hanya berlaku di agent? Kan enggak, betul enggak? Bayangkan ketika kita berubah, lebih luas berbicara, lebih banyak fact finding, lebih banyak mendengar nasabah ngomong. Bukankah kalau kita terapin itu dalam pergaulan juga akan berubah, betul nggak? Hidup kita. Betul. Jadi jangan kotak-kotakan sendiri. Gitu. Jangan kotak-kotakan sendiri. Makanya orang pikir, aku nggak nyaman. Ya kan, aku nggak nyaman jadi profesi seperti itu. Gini. Orang bilang, aku nggak pinter, aku ini bodoh misalnya. Saya bilang, enggak, kamu pinter kok. Enggak, aku bodoh gitu kan. Kayaknya kamu bukan bodoh, kamu ngotot. Aku udah bilang kamu pinter, kamu bilang bodoh gitu. Kamu akan pakai alasan 1001 alasan untuk menjelaskan kamu bodoh. Berarti kamu pintar cari alasan. Kan gitu. Iyalah, jadi teman-teman tahu lah ya, kenapa ada satu slide yang satu ini. Artinya, kita nggak bisa mendefinisikan siapa diri kita dengan status-status yang seperti ini. Karena ini bisa berubah. Orang baik bisa berubah jadi jahat. Orang jahat ada sisi baiknya. Ya kan? Orang baik ada sisi jahatnya, cuman tidak ngaku. Kalau ngaku hancur reputasi dia kan. Jadi bagi saya orang baik. Iya, tapi Anda nggak tahu saya orang jahat kan? Atau Anda merasa Iskandar jahat, tapi kamu nggak tahu kan saya orang baik. Kan gitu. Kita nggak pernah tahu orang itu luar dalam. Tahu nggak kenapa? Kita nggak bakal tahu Friendly itu orang baik atau jahat. Ya. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa alasan saya bilang bahwa kita nggak akan benar-benar kenal orang itu luar dalam. Tahu alasan kenapa saya ngomong gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Pak Ciko, tolong jawab Pak Ciko. Biasa Pak Ciko ngerti loh isi hati saya. Jawab apa? Jawab, apakah kita, kan saya bilang, nggak mungkin kita bisa mengetahui seseorang luar dalam. Setuju Pak Ciko? Ya. Ya, setuju. Nah, alasannya kenapa? Ya, karena kita tidak bisa membaca pikiran orang. Iya, makanya kenapa? Kenapa kita bisa berpendapat seperti itu? Kenapa ya? Iya. Karena memang tidak bisa. Oke. Karena, contoh ya, saya bilang, Pak Ciko, saya nggak bisa tahu kamu benar-benar seperti apa, luar dalam. Karena Pak Ciko sendiri pun nggak kenal 100% juga diri sendiri, sebenarnya. Oke. Betul ya? Sedangkan saya tanya Friendly aja, dia bahasnya dari sisi ini. Pertanyaan saya, apa betul ini semua adalah Anda? Kan gitu. Kita punya sekaligus baik dan jahat. Kita punya sekaligus rajin dan malas, betul kan? Kita punya sekaligus bahagia tapi ada susahnya. Kita sekaligus punya harta tapi punya kemiskinan. Kita kan ada orang gini, miskin kelakuan, miskin kebaikan, miskin pahala, ya kan? Tapi kaya uang, kaya harta, ya kan? Karena dia nipu orang misalnya, kan contoh gitu. Berarti dia miskin secara attitude tapi dia kaya secara harta misalnya. Itu kita punya sekaligus. Ya. Kalau kesukuan kita nggak usah bahas ya, agama gitu kan kita bilang, kalau aku universal, aku bisa terima semua, Kristen, Buddha, Islam, aku bisa terima. Berarti menunjukkan Anda punya semuanya langsung di dalam, kan gitu ya? Berarti enggak, this is not really make us. Ya bahasa Inggris sedikit. Jadi makanya biasanya
Kalau di dalam kelas saya akan tanya, background kamu kayak apa, nanti dia cerita. Makanya ini nggak bisa rame-rame sih sebenarnya. Paling ideal paling 10 orang maksimum lah, maksimum. Karena di sana kita saling terbuka gitu kan. Cukup menarik sih, karena kita tahu ternyata kita nggak sendiri gitu. Kadang-kadang saya ketemu orang yang mengasihani diri sendiri. Kamu nggak tahu Pak latar belakang saya. Aku ini tidak diinginkan orang tuaku. Aku aja waktu di dalam kandungan, mamaku aja hampir menggugurkan aku, ya kan? Tapi Tuhan masih sayang segala misalnya. Anda cerita kayak gitu kan? Kamu nggak tahu Pak, Bapak ngomong sih enak. Kamu nggak tahu aku diperlakukan seperti apa oleh orang tuaku sendiri. Gitu. Ada yang bilang, aku ini bahagia sekali Pak. Waktu itu papaku masih hidup, gitu kan? Semuanya aku nggak usah pikirin. Begitu papaku nggak ada, hidupku langsung berubah berantakan. Kamu nggak tahu Pak hidupku gitu. Jadi waktu kita mau nasehatin pun orang itu nggak bisa. Kenapa? Karena bagi dia, kamu kan nggak tahu aku seperti apa gitu. Terus kita ajak sharing, dalam hidupmu momen paling bahagia itu apa ya? Seumur hidupmu gitu ya. Waktu itu langsung matanya melirik ke kiri kan. Mau membayangkan dulu apa yang buat dia bahagia gitu kan. Kadang-kadang waktu jelasin bisa senyum sendiri karena bahagia, momen paling bahagia kan. Ya aku paling bahagia ketika waktu itu aku masih ditimang-timang sama ibuku. Kamu masih ingat ya gaya kamu ditimang-timang? Ya aku ada feeling sih waktu itu ya semuanya tersedia, makanya kasih ibu kepada beta sepanjang masa, hanya memberi tidak harap kembali. Saat itulah, tapi sejak ibuku sudah meninggal, nah gitu kan. Nah itu masa lalu orang itu. Nah, saddest moment ya, paling sedih itu kayak apa? Wah, itu ya rata-rata nangis sih cerita kayak gitu. Nah, tapi itu semua adalah yesterday. Baru saya tanya, impian terbesar kamu apa? Yang original, jangan ikut-ikutan. Orang kalau udah ikut asuransi, multi level itu bagi saya terkontaminasi gitu. Ya kan? Kamu punya impian apa? Saya pengen beli mobil. Mobilnya pun ngintip tetangga sebelah. Mobilnya apa kamu? Mobil apa? Nanti cari ya foto mobilnya ya, visualisasi ya, taruh di toilet, taruh di kamar tidur, taruh di jendela, taruh di langit-langit, waktu tidur ngelihat itu semua, pokoknya bangun tidur semua ada gambar itu. Oke, jadikan PR lagi ya, PR ya. Besok saya harus lihat ya. Oke. Terus dia tanya, lu mobil apa? Ferrari. Oke, cari Ferrari. Aku Porsche aja lah kalau gitu. Ikut-ikut. Dream aja nyontek. Bukan ujian aja nyontek, dream pun nyontek. Berarti kan nggak original. Iya kan? Nggak original. Impian nyontek dari orang lain, kata Pak Heri. Iya kan? Kalau itu aja nyontek, gimana hidup kita? Who am I? Nggak tahu. Who am I? I am Pak Heri wannabe. Saya mau jadi kayak Pak Heri. Saya tiruannya Pak Heri gitu. Saya duplikatnya dia. Loh, kok jadi mau jadi duplikat orang gitu kan? Jadi sebenarnya apa yang kamu inginkan? Enggak. Baik, inilah yang saya bilang. Dia pun nggak tahu dia mau apa. Gimana kalau dia tahu dia akan bahagia? Iya kan? Kalau saya tanya istri saya gini, apa impianmu yang terbesar? Tahu nggak kenapa saya tanya dia? Karena saya ingin memastikan dia capai dan dia bahagia. Karena saya suaminya, C. Iya kan? Dan kalau sampai today belum tercapai, saya pengen kembali ke yesterday supaya saya bisa ubah lagi, supaya bisa melakukan, supaya dia bahagia gitu kan. Sayang ya istri saya nggak masuk Zoom ya. Kalau enggak kan dia terharu gitu kan, paling tidak dia terharu gitu kan. Ya teman-teman, mungkin Anda bilang, Pak Is enak lah punya istri, bahagiakan istri gitu kan. Saya ini single gitu kan. Iya, saya ngerti. Single kan bisa berubah jadi double, jadi triple, oh enggak ya? Itu kan sesuatu yang kayak tadi lagi yang bisa berubah gitu loh. Enggak apa-apa, yang penting Anda tahu apa yang Anda mau gitu. Anda yang harus tahu, bukan leader yang kasih tahu. Ya kita ke Milan ya, Milan ya. Enggak, aku mau ke Kapadokia. It's my dream. Jadi kalau
Kalau Kapadokia adalah impianmu, ya sudah, impian terbesarku itu, ya. Bagi afiliator itu kecil. Tapi karena itu adalah biggest dream kamu, hargai. Saya nggak pernah merasa impian seseorang itu terlalu kecil atau terlalu besar. Jangan coba menjadi hakim untuk hidup orang lain. Karena menghakimi hidupmu sendiri pun tidak boleh. Sarkas ya, kata Pak Ciko. Iya kan? Mungkin bagi Anda, saya kalau bisa 10% dari dia aja, saya merasa sudah bahagia sekali. Oke, kalau benar itu original, kita keep, yuk kita dokumentasikan. Supaya ini menjadi yesterday-mu, supaya kamu tomorrow kamu berubah. Today kamu berubah, supaya tomorrow-mu berubah gitu ya. Hari ini kamu ubah apa yang harus diubah, supaya tomorrow benar-benar achieve itu. Kalau Kapadokia, nggak mahal-mahal amat, jujur nggak mahal-mahal amat, cuman memang unik ya. Di sana apa yang unik sih teman-teman, Kapadokia? Balon udara ya. Balon udara, betul ya. Jadi bagi saya yang tidak suka balon udara, masa saya bilang biggest dream, nyontek, iyalah Kapadokia juga. Aku nggak suka balon udara, terbang nanti kalau aku kan takut ketinggian misalnya. Kalau balonnya meletus gimana gitu loh. Tiba-tiba kena bom nyasar gitu gimana, kan aku takut misalnya. Berarti itu bukan impianku, ngapain kita paksain orang ke Kapadokia kan gitu ya. Makanya saya bilang, PWC Panin ya, kalau capai ya kan, itu celebration, not really your dream gitu loh. Kecuali kebetulan itu adalah tempat impian, maka pergilah gitu loh. Cuman kenapa leader-leader coba memotivasi, daripada Anda punya impian, syukur leader coba kasih impian gitu, syukur-syukur gitu loh. Saya melihat ada juga orang yang cuma ditularin kan, masa lu nggak pengen, Milan enak loh, dingin loh, kamu lihat tempatnya misalnya. Bisa aja muncul interest, bisa aja. Syukur-syukur Anda jadi semangat gitu kan. Betul, tapi yang saya bilang di slide ini adalah impian yang original. Kalau yang Milan Zermatt, Kapadokia segala macam itu adalah celebration. Not really your life. Gitu. Yang ini yang saya maksud the biggest dream ini adalah sebelum kamu mati kamu harus capai punya gitu. Tolong jangan mati dulu kalau belum capai, itu maksudnya. Artinya kalau sudah capai ini mati pun rela. Nah, itu baru hidup ada artinya gitu ya. Hidup ada artinya. Dan itu orang sulit mengenal diri sendiri. Sebentar saya baca. Untuk mencari impian sendiri, maka setidaknya ada contoh atau figur untuk diikuti. Iya, betul, saya setuju. Makanya tadi saya kasih contoh kan. Betul, saya setuju. Makanya teman-teman kalau benar bingung gitu ya, boleh adopsi dulu. Nanti Anda sambil jalan, Anda tiba-tiba muncul impian. Gitu loh. Dan saya respect impian Anda yang original ya. Jadi kita jangan tertawakan impian orang dan juga jangan pikir impian itu terlalu tinggi. Jangan merasa itu tidak mungkin. Tapi jangan merasa itu terlalu mudah. Karena belum tentu bagi orang yang bersangkutan itu mudah. Bagi dia itu wow banget gitu. Sama waktu kita prospek orang kan, waktu kita fact finding, kita coret-coret, napkin presentation, kita ambil ini, kita ambil ini, 2M, kemudian dia bilang, saya mau 200 juta boleh enggak? Anda harus respect angka 200 itu. Kenapa? Kalau betul itu adalah angka dia, itu case besar. UP 200 juta, premi 29 juta, itu case besar bagi dia. Kenapa? Karena memang itu kemampuan dia. Berarti Anda bagus sebagai agent. Anda sudah closing case besar. Tapi kalau Anda closing 300 juta, padahal dia bisa 3M, itu case kecil. Paham ya maksud saya ya? Jadi, sama konsepnya, biggest dream seseorang itu kita yang harus pelihara. Jadi kita nggak judge mereka. What do you need from us? Ini biasanya saya tanya ya, di kelas itu, kalau memang betul ini background kamu, kamu pernah begitu bahagia, kamu pernah begitu sulit dalam hidupmu, sedih sekali, kamu punya impian yang belum tercapai, apa yang kamu butuh dari kami? Yang kami perlu support misalnya. Ada yang bilang, Pak Is, cukup doakan aku. Hah? Gitu aja cukup support dari saya? Nggak perlu training produk, nggak perlu. Training produk saya bisa tanya Friendly. Saya bisa belajar Go Passport dari Friendly.
Jadi kok kamu minta doa? Ya habisnya saya dengar reputasi Pak Is kalau doa terkabul gitu. Ya bisa aja. Ya kalau itu dukungan yang Anda rasa perlu ya saya akan berikan. Gitu. Tapi kalau Anda bilang Pak Is saya butuh dukungan, kasih dulu saya 5 juta ongkos. Ya kan? Saya akan jawab, ya kan? Kamu yakin 5 juta bisa bikin kamu sukses kan gitu ya? Dari mana kamu yakin gitu kan? Kamu mau pakai untuk apa? Saya buat ongkos modal awal karena saya akan naik Grab untuk pergi prospek segala macam. Yakin nggak 5 juta itu bisa jadi 5 miliar? Kalau yakin, saya berani pinjamin gitu. Masalahnya setelah dipinjamin nggak jalan juga. Gitu loh ya teman-temannya. Nah, ini ada video. Nanti kasih feedback ya, ini suaranya masuk enggak ya? It's been a year, Daddy. I really, really miss you. Mommy says you're safe now in a beautiful place called heaven. Ini adalah anak dari korban 911. Your favorite dinner tonight. There was only you and I ate it all up. young and wild and free. Even though I don't like carrots. Now nothing can take you away from me. I learned how to swim this summer. Been down that road before. And I can't even open my That's eyes over now. when I'm underwater. You keep me coming back for more. Can you see me? I miss you, Daddy. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, finding it hard to believe we're in heaven. It's been 5 years, Daddy. Love is all that I need. I'm in 5th grade And I now. found it there in your heart. I really like computers, It isn't too hard to see. but math is We're hard. in heaven. Mommy lets me sleep in one of your t-shirts. Oh, once in your life you find someone I think it still smells like you. who will turn your world around. I don't need to sleep with the light on Pick anymore. you up when you're feeling down. I'm trying not to cry, Daddy, but it still hurts. Now nothing can change what you mean to me. I really miss you, Daddy. There's a love that I could say. Just hold me now. Can you see me? Can you see Cause me? our love Can you will see me? light the way. It's been 10 years, Daddy. Baby, you're all that I want. I started high school. You're lying here in my arms. I made the honor roll. Finding it hard to believe. I hope you're proud of we're me. in heaven. I'm also on the soccer team. Love is all that I need. Can you see me on the field? And I found it there in your I've started thinking about It colleges. isn't too hard to see. Do you think I could be a We're in doctor? heaven. I know you'll be with me when I walk down the aisle. I've been waiting for so long. I try not to be sad, Something to write. but it hurts. Love to come along. I hope you know you're my hero. I love you so much. Now our dreams are coming true. Can you see me? Can you The see good me? times and the bad. I'll be standing there by you. It's been 15 years, Baby, Daddy. you're all that I want. I'm finishing When college. you're lying here in my I arms, got into med school. finding it hard to believe. I really want to help people. we're in heaven. You have always inspired me. Love is all that I need. I met a nice guy And I found it there in your who is really special to It me. isn't too hard to I see. think you would really like We're him. in heaven. We talk about our life together. Oh, Mom says he's a lot like you. I think about you every day. I'm still sad, but you make me strong. Can you see me? Can you see we're me? in heaven.
I miss you, Daddy. I really miss you, Daddy. I miss you, Daddy. I miss you, Daddy. Anak ini harus berimajinasi. Dia ingin menjelaskan kisah hidup dia kepada ayahnya yang sudah meninggal. Kalau itu terjadi pada anak kita atau kita sendiri, kita harus berimajinasi, berbicara, menjelaskan keseharian kita kepada orang tua kita yang sudah nggak ada. Bukankah Anda yang masih punya orang tua lengkap, itu adalah kesempatan? Orang tua kita pasti bahagia ketika melihat kita anak-anaknya juga bahagia. Orang tua kita bukan bahagia melihat kita punya banyak duit, kan? Tapi orang tua kita akan bahagia ketika dia tahu hidup kita itu benar-benar hidup yang kita inginkan. Dia tidak akan pernah bisa bahagia ketika dia tahu kita anaknya menjalani hidup yang kita sendiri nggak suka. Kenapa saya tahu hati seorang orang tua? Karena saya punya sepasang anak. Jadi saya tahu rasanya. Oleh sebab itu, bagi kita yang masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, untuk meyakinkan kepada orang tua kita bahwa kita ini adalah orang yang bahagia, berhasil, sedang melakukan apa yang kita suka, bukan sedang melakukan apa yang kita tidak suka dan sedang tertekan. Tapi apapun itu, anak tadi sudah memberikan satu contoh bagi kita, bahwa walaupun dia tidak berada di sisi, orang tuanya tidak ada di sisi dia, tapi dia benar-benar jadikan itu real. Dia bicara dari hatinya, ya kan? Saya sengaja ambil video itu supaya kita punya satu patokan bahwa hari ini kita meeting atau training, judulnya seperti Who Am I, apa kayak film Jackie Chan atau apa, kayaknya mungkin kocak atau apa, karena Pak Is suka bercanda gitu kan. Tapi hidup kan bukan untuk dicandain gitu. Hidup kan untuk diseriusin. Kalau Anda masih suka bercanda dalam hidup Anda tentang masa depan gitu kan, bukan soal humor ya, bukan sense of humor yang masalah. Tapi masalahnya kita nggak serius gitu tentang masa depan. Orang tua kita umurnya terus bertambah. Itu yang kenapa saya jelasin di awal. Ada orang yang background-nya di family tidak baik gitu. Orang tuanya nggak ada di sana ketika dia masih kecil. Ya kan? Tidak ada di sana. Bahkan kelahirannya pun tidak diharapkan. Jadi kalau saya bilang, ayolah berbakti pada orang tua. Kan ada yang sebagian orang nggak bisa relate. Nggak bisa merasa setuju. Makanya saya settle di depan tadi, bahwasannya memang nggak semua orang seberuntung kita. Tidak semua orang sehancur kita juga sebenarnya. Semua orang punya masa lalunya. Anak tadi juga punya masa lalu gitu. Tapi artinya apa? Artinya, kalaupun sudah nggak ada di bumi papanya, tapi dia tahu bahwasanya dia tahu kalau dia lapor sehari-harinya dia kepada papanya, dia feel tidak tertinggal, tidak sendiri gitu. Jadi saya harap gini, ketika Anda sebagai seorang anak di rumah, Anda sudah married, Anda sebagai suami atau istri seseorang, Anda mungkin ibu atau ayah dari anak-anakmu, tiba-tiba Anda jadi agent di GM3 dengan Pak Heri sebagai PAM atau Pak Iskandar atau Bu Nurni atau Bu Tio atau siapapun, leader Anda segala macam. Itu kan nggak kebetulan kalau kita menyadarinya, teman-teman. Kita ketemu ini, ada yang bilang sebagai jodoh, takdir, ada yang mengatakan memang kita sudah saatnya dipertemukan atau gimana pun itu gitu kan. Saya nggak masalah. Artinya gini, saya setuju gitu. Kalau dibilang jodoh pun saya setuju. Masalahnya, sejodoh-jodohnya kita, kalau kita nggak menghargai pertemanan kita, hubungan kita pasti akan sia-siakan juga kan. Betul nggak? Walaupun sudah berjodoh, gitu. Tapi kalau kita menyadari hari ini, maka kita akan maksimalkan itu semua. Kita nggak akan sia-siakan apa yang dilakukan oleh leader kita,
apa yang dilakukan oleh orang yang merekrut kita, bahkan orang yang tidak ada hubungan sama kita, tapi ada di JM3, tim saya, tidak ada hubungan sama Pak Heri. Oh adalah, karena Pak Heri di atas saya. Tapi misalnya lah, tim Pak Heri dengan saya, Ciko dengan Iskandar gitu. Nggak ada hubungan langsung secara income, karena Pak Ciko bukan tim saya. Tetapi saya tahu waktu dia isolasi mandiri. Saya sempat video call sama dia gitu kan. Kenapa saya lakukan itu? Bukan tim saya gitu. Kenapa ya? Karena kita berjodoh di sini kan. Dan kita nggak mau sia-siakan hubungan yang sudah terjalin gitu. Ya kan, suatu hari seperti anak tadi, sudah nggak ada pun dia berimajinasi, ayahnya masih ada gitu. Jadi mumpung kita semua yang masih lengkap, kita bersyukur. Ya kan? Tapi ya Friendly lah, saya ambil contoh Friendly aja, saya nggak berani yang lain, takut tersinggung gitu kan. Friendly papa mama masih sehat kan, Ya. Masih muda juga ya, masih aktif, belum pensiun ya. Ya. Mungkin bersyukur kalau Friendly, mereka belum bergantung sama Friendly. Ya, betul. Mereka masih bisa biayain diri sendiri. Saya yakin 100% papa mamanya Friendly, kalau melihat Friendly punya kemandirian secara ekonomi gitu kan, jangankan kasih mereka duit, hidup untuk diri sendiri aja dengan berkecukupan, mereka sudah lebih dari happy, ya kan. Tapi kalau Friendly bisa coba ambil angpau, ya kan, bukan ya angpau, saya suka pakai contoh begini, Friendly ambil angpau, isikanlah di dalamnya 500.000 misalnya, tanpa ada season apa gitu kan, bukan karena Imlek, bukan karena apa-apa, ngomong aja, Pak, aku pengen ngasih papa mama ini, jangan lihat dari isi misalnya, dengan tulus bilang, aku bersyukur karena papa mama masih sehat gitu kan, dan aku juga bersyukur punya pekerjaan ya kan, dan saya sangat cukup gitu kan, sedang memupuk untuk masa depan saya, tolong terima ini gitu, tolong terima ini. Kadang-kadang kita berbuat baik, sumbang-sumbang keluar. Tapi kita nggak pernah bungkus sejumlah berapapun gitu kan, untuk orang tua kita misalnya. Kalau Friendly lakukan itu, 500.000 kecil, friend, bagi mereka. Ya. Kecil. Tapi ketika mereka terima itu, feelingnya beda banget. Mereka merasa ada nampak masa depan gitu ya, nampak generasi penerus gitu, sesuatu yang lebih gitu loh. Itu feeling yang saya punya ketika saya melihat tim saya itu lebih sukses dari waktu ke waktu, makin sukses gitu kan, sudah bisa jadi pembicara di tim orang, itu feelingnya itu lebih luar biasa ketimbang saya sendiri yang bicara. Teman-teman ngerti nggak sih kalau misalnya hari ini yang sharing itu anak saya penonton, bayangkan feelingnya gimana? Iya kan? Jadi kesuksesan kita itu enggak sebanding dibandingkan anak-anak kita yang sukses. Itulah feeling orang tua Friendly. Ketika terima amplop senilai seperti itu, atau berapapun lah Friendly mampu gitu. Karena anak saya di Taiwan kuliah, dia bilang, Dedi aku boleh nggak ambil part-time karena lagi libur. Oh, dapatlah sesuatu yang dia suka. Di tempat education, tempat orang ngajar bahasa Inggris. Gaji pertamanya, saya lupa berapa juta itu waktu itu. Itu penghasilan dia yang pertama. Terus dia bungkus, dia materai, segel. Nanti ini untuk mama. Dia nggak pakai. Jadi istri saya melihat penghasilan pertama dia dedikasikan seperti itu. Oh, itu feeling nggak bisa dibayar, teman. Nggak bisa dibayar. Nggak sebanding sama penghasilan kita, tetapi sesuatu yang ketika anakmu memberikan apresiasi, maka kamu feel sesuatu yang nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Makanya saya bilang, bukan apa yang kamu miliki yang bikin kamu sukses, tapi siapa kamu gitu loh.
Iya kan? Kalau misalkan aku punya satu dunia ini, tapi anakku tidak mengakui aku, apa gunanya aku hidup? Apa gunanya agen-agenku hormat sama aku, tetapi anakku sendiri nggak hormat sama aku? Atau menjadi pribadi yang berbeda, di rumah anak-anakku bilang, Daddy the best, tapi di kantor, agenku bilang, Pak Is payah. Nggak bisa dikatakan sukses kalau kayak gitu. Tapi ketika perusahaan bilang, Iskandar partner untuk Panindah Life, luar biasa, kami senang berpartner sama dia, dia selalu memberikan masukan yang membangun. Masuk ke GM3, staff mengatakan kalau sama Pak Is enak banget sih orangnya misalnya. Terus sama tim saya juga, atau pokoknya pusingnya saya kalau ngomong ke Pak Is, lega saya. Gitu. Saya lebih pede menjalankan bisnis di asuransi, karena leader saya Pak Is misalnya. Terus saya pulang ke rumah, istri saya bilang, untung suamiku kamu. Waktu saya bicara sama anak, saya bangga punya Daddy seperti kamu. Bukankah itu yang membuat saya feel saya sukses? Apa sebanding sama komisi saya masuk berapa? Nggak usah bahas, itu terlalu kecil gitu kan. Terlalu kecil. Mau saya bilang berapa ratus juta pun ada afiliator yang miliaran. Jadi terlalu kecil. Kita nggak sukses kalau nilainya pakai duit juga sih. Tapi kalau nilainya dari who you are, lebih parah lagi mungkin. Mungkin lebih parah. Jangan kira saya mendiskreditkan soal uang, padahal maksud saya, uang kecil, justru who you are itu lebih berharga. Kalau who you are-nya nggak jelas, siapa kamu? Saya pun nggak tahu saya siapa. Terus tanya anak, kamu rasa, kamu bangga punya papa seperti saya? Biasa aja, Pak. Biasa aja, Pak. Saya pikir papa bisa beli rumah yang lebih besar dari tetangga sebelah. Waduh, gagal bener gitu. Ya kan? Kalau saya tanya anak saya, gimana papa nggak bisa beli rumah yang lebih besar dari ini, kayak tetangga? Ya nggak apa-apa, misalnya anak saya bilang, nggak apa-apa, Pak. Gitu. Ya kan? Atau kamu prefer punya papa yang berbeda, yang lebih sukses gitu? Enggak. Papa adalah orang terbaik yang bisa menjadi papa saya. Anda sukses gitu. Tapi itu lebih sulit ketimbang cari duit. Terlalu banyak orang bisa cari duit, tapi nggak bisa jadi orang. Ya. Dalam juga ini pembahasan. Saya lihat ya, masih ada screen yang lain nggak? It's been a year, Daddy. I really... Nggak ada lagi. Jadi kalau Anda mengatakan, I will be happy if, aku bahagia kalau aku kaya, maksudnya secara ekonomi, kalau aku sudah punya rumah mewah, sudah mobilnya mewah, sudah keliling dunia, banyak teman, makan enak, segala macam, dan lain-lain. Kalau aku punya ini, aku bahagia, maka Anda sangat sulit bahagia rasanya. Coba renungkan kata-kata saya. Salah nggak saya bilang kalau aku bahagia, kalau aku sudah punya tabungan 5 miliar, aku sudah punya rumah mewah, aku sudah punya mobil? Salah nggak? Salah sih enggak. Cuman maksud saya, kalau itu adalah tolak ukur kamu bahagia, kamu need time untuk bahagia. Kamu butuh waktu untuk bahagia, karena kamu butuh waktu untuk kejar rumah mewah kan? Ketika kamu nggak dapat rumah mewah itu, kamu akan sikut kiri kanan. Kenapa? Demi bahagia. Korbankan orang lain. Kalau di dunia kerja saya suka ngomong gini, sikut kiri, sikut kanan, tendang depan, tendang belakang, jilat atas. Kalau kerja kan kayak gitu. Posisi manajer cuma satu yang lowong. Ya kan? Kita terpaksa main politik. Supaya kita yang terpilih naik ke atas. Rupanya company hire dari luar, top langsung jadi manajer di atas kita. Kita kecewa. Waduh, aku udah praktekin jurus kok masih belum juga. Kita akan coba menipu, ya kan? Tidak jujur sama nasabah demi closing. Kenapa? Karena saya butuh rumah mewah. Saya lihat orang yang satu angkatan sama aku udah bisa beli mobil, sudah bisa beli rumah, aku belum. Oke lah, aku prospek dengan cara yang ganas saja. Bohongin nasabah aja. Ya kan? Check up, ya kan? Pakai cara-cara ilegal. Yang penting lolos gitu kan. Aku dapat komisi. Kenapa? Kalau aku nggak capai itu, aku nggak bahagia. Bayangkan Anda harus
mengorbankan who you are demi supaya kamu punya what you have. Kamu korbankan harga dirimu untuk yang kamu sebut bahagia ini semua. Jadi sekarang kamu tanya, Frendy boleh tanya, Pak Is, bahagia kalau apa, Pak Is? Kan gitu ya? Maka saya jawab, aku bahagia kalau nanti pulang dari sini, aku pulang ke rumah, disambut sama istri, aku bilang, Pin, tolong bikin kopi. Terus dia ngopi sama aku. Secangkir kopi bersama orang yang saya cintai, itu bikin saya bahagia. Pertanyaan saya, gampang nggak saya bahagia? Gampang sekali. Saya bisa bahagia berapa kali sehari? Tergantung saya minum kopi berapa kali. Saya minum kopi sehari 5 kali. Saya bahagia 5 kali dengan definisi yang saya buat. Kan definisi saya. Hargai dong, betul ya? Kalau Anda mendefinisikan saya punya rumah mewah, maka saya bahagia, saya juga hargai. Cuman saya bilang need time, ya kan, untuk cik itu. Cuman bagi saya gampang bahagia. Karena saya bahagia waktu saya prospek, saya tidak masalah ketika nasabah tolak. Saya tidak tiba-tiba menjadi tidak bahagia karena nasabah nggak mau masuk. Paham ya maksud saya ya? Kalau saya prospek hari ini, nasabah nggak masuk, saya pulang, istri saya bikinin kopi, saya bahagia lagi. Gampang. Karena saya bahagia, saya prospek besoknya, saya lebih senang. Ketika closing, saya senang karena saya waktu pulang, dapat kopi bersama istri saya. Bukan karena closing loh, karena kopi. Tapi karena saya senang di rumah, waktu saya prospek di luar, saya gampang closing. Karena saya gampang closing, saya pulang ke rumah, saya minum kopi, saya bahagia lagi. Karena saya bahagia, besok saya prospek lagi. Enggak closing, saya pulang, saya tetap bahagia. Kenapa? Karena bikin kopi lagi. Oh, gampang sekali hidupnya, Pak Iza. Memang hidup harus gampang, karena yang bikin susah kita juga. Makanya saya bilang, kita ternyata nggak kenal diri kita sendiri. You can be happy unconditionally. Kamu sebenarnya bisa bahagia tanpa syarat. Saya tulis di sana substance, not shadows. Kalau saya berdiri di bawah cahaya matahari, kan ada bayangan kan teman-teman. Yang penting sayanya atau bayangannya sih? Ayo. Lebih penting saya orangnya atau bayangan saya? Substansinya saya. Saya lebih penting. Kalau matahari nggak bersinar lagi, saya nggak punya bayangan. Tapi Iskandar tetap Iskandar. Makanya saya bilang, ketika apa yang ada pada dirimu, uang yang miliaran tiba-tiba hilang, apakah kamu tidak menjadi dirimu lagi? Kalau ya, berarti Anda hidup di bayang-bayang. Berarti kamu, bayangan hilang aja, kamu udah nggak bahagia. Ya kan? Nggak closing 1 hari aja udah nggak happy. Terus closing 1 hari, happy banget. Besok langsung nggak happy. Karena dia mau batalin. Prelude, langsung sial kali aku. Semalam waktu closing, wah aku beruntung sekali, dia closing gitu. Besoknya ditelepon, batal, prelude ya, prelude. Langsung kita bilang sial. Bayangkan kita gampang sekali happy dan tidak happy. Kenapa? Karena kita ternyata bermain di bayangan, bukan di substansi. Ya kan? Itu maksud saya. Jadi, Anda bisa bikin daftarnya. Apa yang menghalangimu selama ini untuk kamu bahagia? Ya kan? Mungkin bisa jadi itu adalah perfeksionismu, mungkin itu juga adalah kemalasanmu. Ini harus jujur, tulis daftarnya, nggak usah tulis ke saya. Percuma tulis ke saya. Saya juga punya daftar saya sendiri kok. Teman-teman bisa punya daftar Anda sendiri. Apa yang menghalangimu gitu ya. Aku tidak punya keluarga yang support gitu. Oke lah, pindah ke rumahku. Sukses nggak kamu? Aku support kamu. Udah pasti sukses ya? Belum tentu. Aku nggak punya mobil, itu penghalang gitu kan. Betul nggak? Aku pinjamin lah mobil closingnya. Belum tentu kan gitu. Jadi kadang-kadang setelah kita bikin listnya, kita tanya pada diri sendiri, betul nggak itu yang menghalangi? Jangan-jangan itu alasan kan selama ini. Jadi tidak ada yang perlu kita jadikan alasan. Teman-teman, kalau misalkan
Anda tidak mendapat penerimaan dari orang tua. Saudaramu juga melihat dirimu tidak happy lihat kamu. Ya kan, ini sakit loh, ini orang tua nggak pernah mengapresiasi aku. Sakit loh, ada loh orang kayak gitu. Jangan dikira enggak. Kalau Anda orang tua, mungkin kalau Pak Heri bilang, mana ada sih orang tua yang ingin anaknya tidak sukses. Saya bilang ada loh. Kamu percaya enggak? Mana ada sih orang tua yang tidak pengen lihat anaknya, siapa bilang ada orang tua kayak gitu. Ya kan? Kan kita kan lahirnya bukan di keluarga yang seperti itu, makanya kita nggak tahu gitu loh. Ada orang tua kayak gitu. Aku pernah lihat banyak sekali. Saudaraku tidak senang sama aku karena orang tuaku lebih sayang sama aku. Keluarga besarku tidak pernah menganggap aku. Kalau ketemu di Imlek, waduh, aku bukan siapa-siapa. Aku dihina, aku dibanding-banding. Temanku nggak suka berteman sama aku. Pekerjaanku tidak berpihak sama aku. Aku di kantor nggak pernah dikasih promosi. Aku dibenci, makanya aku join Panin. Aku pikir mau mengubah nasib. Rupanya sama aja, nggak closing-closing. Aku mengubah nasib di Panin. Lingkunganku, kalau melihat aku pulang ke rumah, mereka nggak suka lihat aku. Mereka kayaknya pandangan sinis, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman tahu nggak? Ada kabar baik hari ini. Kalau mereka semua nggak bisa terima kamu, nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa. Bener Pak Is. Bapakku nggak terima aku, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener, temanku nggak mau berteman sama aku, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena yang paling penting, pertanyaan saya, kamu bisa terima dirimu? Kalau ini yang nggak bisa terima, habis sudah. Sia-sia orang tua menerima kamu, saudara terima kamu, keluarga besar memandang kamu, temanmu banyak, pekerjaanmu bagus, tapi kamu nggak suka sama dirimu sendiri. Untuk apa? Betul ya? Itu maksud saya. Untuk apa ketika semua orang support, tapi kita sendiri nggak pernah lihat diri kita itu menghargai. Kita nggak pernah merasa kita itu mampu, kita nggak pernah melihat diri kita itu sebagai pribadi yang sangat berharga. Kita nggak ada melihat diri kita seperti itu. Maka, apa penting penerimaan orang? Nggak penting lagi kalau kayak gitu. Tapi kalau kita bisa terima diri kita dulu, awalnya itu modal. Ketika orang tua nggak bisa terima, kita melakukan yang terbaik, kita berubah, kita bagus. Orang tua bilang, salah aku nggak mengakui dia sebagai anakku. Sekarang aku minta tolong dia akui aku sebagai ayahnya. berbalik ya kan? Keadaan bisa berubah. Saudara kemarin menjauhiku. Sekarang aku udah terima diriku apa adanya, aku udah berubah, ya kan? Aku sudah lebih banyak senyum. Saudaraku mendekati aku. Terus kita nggak juga ilfil, kita nggak bilang, dulu waktu aku susah, kemana kalian? Sekarang aku sukses kok kalian nempel. Kita nggak baper lagi. Kenapa? Karena kita pada dasarnya sudah terima semuanya. Kita welcome, kita nggak salahkan situasi. Ya kan? Sebenarnya, pam-pam kita ini kan punya masa lalunya sendiri juga. Cuman kan nggak dibuka aja. Ya kan? Kalau misalkan dibuka, teman-teman baru tahu ternyata hidup mereka nggak segampang kita juga ya. Tapi kok bisa sukses ya gitu loh. Kok mereka nggak membenci orang-orang yang mereka nggak puas selama ini. Kok enggak ya? Karena kita pada dasarnya sudah berubah gitu. Saya yakin leader-leader kita di GAM3 juga pribadi-pribadi yang sudah berubah banyak sekali. Mungkin ada yang 180 derajat, jangan 360, itu sama dengan tidak berubah. 360 balik kan? Nggak berubah namanya ya. Oke. Jadi, kalau saya ditanya, who are you, Pak I? I am who I am. Saya nggak perlu jelasin saya ini seorang pria, saya ini adalah seorang ayah yang bahagia, anak saya begini, nggak perlu. Aku nggak perlu pengakuan orang, aku nggak perlu orang menilai Pak Is top pam, gitu ya. Mungkin ada orang yang termotivasi ketika dia mencapai yang namanya top pam, gitu kan, termotivasi. Bisa jadi termotivasi.
Tapi kalau saya pribadi, ketika Randy umumkan Pak Is top pump gitu ya, aku rasanya thank you gitu ya. Bagi aku itu semua kerja tim. Jadi aku nggak merasa di dalamnya itu aku sangat berprestasi, enggak loh. Enggak lagi. Seandainya hari ini top pump, besok enggak pun, biasa aja. Kenapa? Hidupku bukan tergantung shadow. Top pump itu shadow-nya. Karena ada matahari, nampaklah bayangannya. Ketika matahari tidak nampak, malam tiba, nggak ada bayangan, Iskandar tetap Iskandar. Jadi kalau Anda clear who you are, I am who I am, aku terima diriku apa adanya, habis itu kamu lihat, apa yang kamu harus ubah. Ya kan? Kamu lihat, oh, asuransi aku gabung di GAM3, ternyata ilmu-ilmunya bukan untuk jual asuransi, ilmu-ilmunya untuk hidup yang seutuhnya. Itu namanya holistik, berkeseluruhan. Kita sehat harus keseluruhan. Kita kaya harus keseluruhan. Bukan rekening bank aja. Kita harus kaya dalam pertemanan, kita harus kaya dalam keluarga, kita harus kaya dalam pekerjaan, lingkungan kita semuanya. Tapi mulai dari diri kita. Ketika dari diri kita itu bisa, dari diri kita settle, kita bisa settle satu-satu ini. Kita bisa settle semuanya. Bahkan yang belum saya tulis pun kita bisa settle. Semua. Kita bisa settle. Aku sukses walaupun aku belum punya Ferrari. Aku sukses saat aku punya Ferrari atau tidak punya Ferrari. Aku sukses. Sukses itu orangnya, bukan barangnya. Tunggangan kita boleh tukar-tukar. Tapi kita nggak bisa ditukar. Setuju ya teman-teman ya? Saya harap sharing saya hari ini, saya nggak tahu apakah ini berat, susah dicerna, atau sudah sering dengar, atau apa nilainya, itu tergantung Anda. Anda yang memberi nilai tentang presentasi setiap hari Senin. Teman-teman bisa menilai, Senin ini biasa aja. Kemarin luar biasa. Pembicara ini biasa aja. Yang ini luar biasa, segala macam. Itu yang membuat jadi luar biasa sebenarnya pendengar, bukan pembicara. Banyak sekali orang pikir, tergantung pembicaranya kok. Kalau pembicaranya enak, aku suka. Aku dapat banyak. Tapi ketika pembicara tertentu yang ngomong, aku nggak dapat apa-apa. Bosan, ngantuk, mendingan nggak usah ikut. Tapi ada saja orang yang memberi nilai, artinya menghargai gitu kan. Memberi harga yang tinggi pada omongan seseorang. Balik lagi kan, orangnya, seseorang. Ketika orang itu orang yang penting bagi saya, walaupun penyampaiannya tidak semenarik itu, tapi poinnya kita perhatiin. Karena who you are, who is the one who is talking, ya, siapa yang bicara gitu. Kalau saya sebagai seorang ayah, anak saya melihat saya seorang ayah. Teman-teman, kapanpun saya bicara di depan anak saya, mereka akan memberi nilai tinggi. Kenapa mereka menghargai? Karena saya ayahnya mereka, gitu. Mungkin orang lain yang bicara enggak memberi nilai setinggi itu pada pembicaranya. Tapi kalau ayahnya mulai bicara, tentu punya reputasi juga ya, papanya ngomong selama ini kayak apa dan anak-anak saya tahu gitu kan. Maka setiap kali saya bicara mereka tahu saya sudah mulai serius, mereka kasih perhatian. Ketika memberi perhatian, maka presentasinya jadi bagus. Ketika kita tidak memberi perhatian, presentasi sebagus apapun tidak bagus. Kita nggak dapat apa. Saya harap teman-teman memberi perhatian tadi dan Anda sudah dapat banyak. Thank you. Ya, thank you Pak Is. Luar biasa ya teman-teman. Betul-betul mendapatkan apa ya, motivasi loh hari ini. This is, kalau bisa dibilang, this is a real Monday inspiration ya teman-teman ya. Luar biasa loh Pak Is, betul-betul dapat semuanya, terharunya dapat. Oke. Randy sebenarnya kurang enak badan ya. Saya tahu Randy kemarin kasih saya usul Senin boleh nggak ditiadakan karena kurang enak badan. Saya bilang nggak apa-apa. Kamu
kamu nggak usah hadir di Zoom, nggak apa-apa, saya yang akan jadi host, saya bilang kan. Terus pembicaranya siapa? Pak Chandra. Pak Chandra pun nggak bisa, kata Fendi. Ya sudah, saya host, saya pembicara, saya bilang gitu. Tapi Fendi bela-belain waktu hari Minggu saya kasih judul. Fendi, ini judulnya, Who Am I? Dia bilang, saya kayaknya sudah sehat ya. Sudah mendingan banyak lah kok. Teman-teman yang lain ya yang habis mendengar sharing dari Pak Is, mungkin ada yang ingin didiskusikan seputar who am I? Siapa aku? Nah, ada yang ingin didiskusikan ataupun ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas mungkin, ingin minta tolong Pak Is untuk diulang sedikit lagi, mungkin ada. Boleh, teman-teman? Felix? Silakan. Felix, Ko Eri, ya Felix? Ya. Selamat pagi ya. Saya Felix ingin bertanya nih seputar who am I ini. Soalnya terkadang kan orang itu tanda kutip terpaksa menjalani sesuatu itu karena kondisi lainnya lah di luar pribadi dia sendiri gitu. Jadi apakah kalau misalnya dia tidak suka jalan itu, tetapi dia menjalani itu untuk supaya misalnya keluarga dia menjadi lebih baik, apakah itu bisa termasuk sukses di hidup kita? Ya, sepanjang kalau dia tidak bahagia ya, dia pribadi yang menjalaninya tidak bahagia, bagi saya dia pasti menjalannya dengan tersiksa. Kecuali dia bilang, walaupun saya tersiksa, saya happy kok lihat keluarga saya gitu. Itu achievement bagi dia, walaupun saya korban nyawa, yang penting mereka begini gitu kan. Begitu melihat mereka bahagia, saya langsung bahagia. Kalau dia tidak keberatan, ya nggak masalah gitu. Cuman dari sisi kalau Felix punya hati kayak gitu, contoh, saya papanya Felix. Rupanya Felix demi papa bahagia, contoh ya, anggap saya papa ya. Felix mau bahagiakan papa. Terus Felix mati-matian dan melakukan yang Felix nggak suka demi papa bahagia. Tapi papa ngerti apa yang Felix lakukan. Dan papa tahu Felix tidak happy. Apakah papa happy? Terus Felix, gimana Felix? Gimana maksudnya? Gimana? Oke, saya ulangi ya. Felix seorang anak saya, anggap ya Felix ya. Terus Felix pengen saya sebagai papa bahagia. Maka Felix pun melakukan pekerjaan siang dan malam, kerja keras, betul ya? Nah, waktu kerja keras, padahal Felix nggak suka kerjaan itu. Contoh ya, contoh. Tapi demi bahagiakan papa, saya papa Felix ya kan, Felix lakukan semua yang nggak suka. Felix nggak suka, tapi Felix lakukan demi saya bahagia. Ternyata saya tahu Felix nggak suka lakukan kerjaan itu. Saya sebagai papa tahu, Felix nggak suka lakukan itu. Maka apa saya sebagai papa bisa bahagia lihat anaknya melakukan sebuah kerjaan yang dia nggak suka? Papanya nggak bahagia. Berarti nggak tercapai juga maksud Felix yang membahagiakan papa. Karena papa nggak bahagia juga dengan cara kayak gitu. Felix penuhi uang. Kasih uang ke papa banyak gitu. Tapi papa tahu apa yang Felix kerjakan, itu papa nggak suka, papa tahu Felix nggak bahagia, nggak suka melakukan. Papa nggak bisa terima uang Felix. Kenapa? Karena papa tahu Felix nggak lakukan itu dengan happy, terlalu berkorban gitu. Gitu loh kira-kira. Jadi, tapi kadang-kadang kan orang tidak sadar itu, tidak sepeduli itu, ya kan? Makanya banyak terjadi orang hanya memenuhi kebutuhan secara fisik, ekonomi, ya kan? Bukan secara batin. Makanya banyak orang sudah kaya kok nggak bahagia, gitu loh. Bagi saya nggak sukses kalau batin pun tidak puas, tapi uang banyak, gitu kan.
Ya tentu batin nggak pernah bisa bahagia kalau masih kekurangan uang sih. Uang level paling rendah sih. Itu kalau basicnya kalau nggak ada yang nggak usah bahas soal bahagia-bahagiaan gitu. Gimana saya bisa bahas batin kalau makan 3 kali sehari aja nggak lengkap gitu ya? Nggak mungkin lah gitu. Jadi memang itu awalnya. Ya kan, keluarga bisa ribut-ribut juga karena ekonomi sebenarnya. Tapi begitu ekonomi sudah terpenuhi, jangan pikir itu pasti bahagia, kan belum tentu. Nah itu loh maksud saya. Jadi saya pengen melihat teman-teman yang hadir hari ini, atau yang menyaksikan rekaman nanti, itu bisa punya hidup yang bahagia. Gitu. Artinya suksesnya itu menyeluruh, bukan sekedar pintar closing, dapat duit banyak, tetapi secara attitude, secara pikiran, mindset, semuanya itu tidak baik. Ya kan? Gitu Felix. Jadi kalau Felix punya pikiran bahwa apakah melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak disukai tapi demi kebahagiaan keluarga itu bisa dikatakan sukses. Tergantung kesadarannya kita. Kalau kita sampai tinjau ke orang keluarganya, belum tentu mereka bahagia melihat kita kerjanya sekeras itu. Kan gitu. Jadi kalau saya kayak setiap malam pulang jam 1 pagi, pergi jam 7 pagi, bangun jam 5. Pulang sampai rumah jam 1 pagi. Jam 2 baru tidur. Jam 5 bangun lagi. Walaupun uang saya banyak, anak saya pasti nggak bahagia lihat saya kayak gitu. Gitu loh. Jadi kita kayak menggadai nyawa demi duit. Gitu loh maksud saya. Ya. Tapi masing-masing lah ya, masing-masing punya kadang-kadang kita mengertinya sampai di sini, kita ya sedang jalani sampai di sini, makanya butuh Monday Inspiration. Kok bisa ya saya ikut hari ini ya gitu loh ya. Jadi dapat insight yang ini kata Yunita, enlightenment ya, pencerahan katanya. Chico bilang good motivation ya kan, reminder. Bahkan ada yang mengatakan topik ini bagus kalau kita bikin workshop gitu. Ya jadi saya setuju. Karena kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah ikut ini juga kadang-kadang memang lupa juga. Iya ya, saya lupa lagi gitu. Ikut lagi? Iya. Waduh, saya lupa kemarin itu. Makanya saya bilang ini titik nolnya kita. Kadang-kadang kalau kita lupa, balik aja ke titik nol. I am who I am. Aku tidak masalah kalau nasabah tolak aku. Karena kebahagiaan aku bukan terletak pada closing atau tidak. Gitu loh. Justru aku bahagia, peluang closing lebih tinggi. Gitu. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang lain? Ko Erik, si Fitri. Pak Is. Oh, ya. Saya mau tanya. Wah, ngeri saya. Yang tanya soalnya. Ini tadi kan Pak Is katakan banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri, gitu kan? Halo, dengar nggak? Ya, ada dengar. Nah, jadi memang sih kadang-kadang kita kan sering berbicara dengan orang dan kita kan jadi berpendapat loh, kok jadi bingung ya sama ini orang, masa bagaimana supaya orang bisa mengenal dirinya sendiri gitu. Sebab problemnya kan itu ya kan, kalau masing-masing orang mengenal dirinya sendiri itu saya rasa kita berbicara pun jelas melihat orang tersebut, dia pun jelas melihat kita seperti itu. Tapi selalu di dalam komunikasi kadang-kadang ada sesuatu seperti bersembunyi di balik itu. Jadinya kita sebagai orang lain pasti susah mengenal dirinya. Tapi yang penting adalah dirinya sendiri, diri kita sendiri, mengenal diri kita. Nah, itu bagaimana? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Ini memang kelas tinggi pertanyaannya. Kalau saya ditanya metodenya bagaimana caranya, mungkin saya bisa kasih beberapa poin, tetapi saya berpendapat hal-hal yang berhubungan sama jati diri kita, UMI yang sejati,
itu ujung-ujungnya spiritual, Bu Nurni. Ujung-ujungnya akan mengarah ke spiritual. Karena kita pada akhirnya kita akan tanya, kenapa saya lahir? Ya kan? Kenapa saya lahir gitu loh? Sampai ke sana loh pertanyaan itu. Dan itu akhirnya pulang ke masing-masing. Tapi kalau ditanya, oke lah, jangan spiritual lah, kita tanya yang biasa lah, normalnya itu bagaimana sih caranya supaya kita mengenal diri kita sendiri. Paling penting Bu Nurni bagi saya tidak spiritual ya. Paling penting kita mengaku terbuka menerima diri kita sendiri. Ketika ada orang mengatakan kamu ini orangnya terlalu keras kepala, jangan bantah dulu. Kita terbuka dulu gitu loh, open minded kan. Masa iya kamu rasa aku keras kepala ya? Boleh kasih tahu nggak kenapa kamu berpendapat begitu? Dari sana mungkin kita dapat masukan kan. Oh ternyata aku sampai segitunya kayak. Aku baru sadar loh. Nah dari sana mungkin bisa muncul kesadaran. Dimulai dari keterbukaan. Kita jangan ngeyel gitu loh. Kalau kadang-kadang kita dikasih tahu kan, siapa kamu? Kasih tahu aku kayak gini gitu loh. Lu udah marah duluan. Apalagi yang kasih tahu kita itu lebih muda dari kita. Kita cenderung reject. Karena bagi kita, lu bukan siapa-siapa. Bahkan kadang-kadang kalau dikasih tahu malah membela diri kan. Malah menyerang lagi gitu loh. Jadi ya nggak bisa dikasih tahu akhirnya kan. Nah jadi terbuka pada diri sendiri dan orang lain dan mau kontemplasi ya. Kontemplasi itu merenung, Bu Nurni. Walaupun saya tidak berlangkah lebih jauh ke spiritual, tapi bagi saya awalnya dari sana. Menerima bahwa kita memang harus berubah, bahwa kita belum menjadi diri kita yang terbaik sampai kapanpun, ya kan? Kadang-kadang kan gini ya, Iskandar sampai bisa bawa materi ini. Mungkin dia adalah pribadi yang cukup bagus ya, relatif, ya kan? Saya sih merasa diri saya masih terlalu banyak yang bisa diubah lagi, lebih baik lagi, gitu. Tapi kok Pak Is bisa bawa materi begini, berarti kan udah punya kesadaran. Walaupun kita sudah punya kesadaran, tapi kan jangkauan pandang kita juga mungkin tidak seluas itu, mungkin tidak melihat apa yang Bu Nurni lihat misalnya. Ya kan? Pak Is, saya jangan marah ya Pak Isnya. Saya kenal Pak Is sudah lama. Tapi menurut saya Pak Is orangnya gini. Terus saya makin marah. Berarti kan saya tutup ya. Oke, nggak usah ngomongin aku lah, gitu kan. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh, tapi yang rugi saya. Tapi boleh nggak saya, oh gitu ya Bu Nurni. Jadi gimana? Gitu kan. Atau saya jaga muka. Saya bantah dulu, tapi saya renungkan. Yaitu kembali ke masing-masing lah ya. Anda punya kebiasaan bantah-bantah orang, tapi ingat hari ini Anda ikut sesi ini, mungkin Anda tahu bahwa Pak Is pernah bilang keterbukaan. Oke, tadi saya sempat bantah teman saya, tapi saya coba kontemplasi. Saya kontemplasi itu apa ya? Merenungkan ke dalam dulu. Apa mungkin betul juga yang dia bilang ya gitu. Ya mungkin awalnya Bu Nurni tegur saya bantah dulu. Kan biasa manusia mukanya harus nomor satu kan. Tapi setelah itu, setelah saya bantah, saya renungkan. Betul juga yang Bu Nurni bilang. Akhirnya saya lunak kan. Akhirnya saya ubah. Nah, seperti itulah perjalanannya, progresnya. Jadi nggak bisa kita samakan. Kalau kita suruh dia, jangan bantah dengan cara, pokoknya ngomong apa harus terima. Saya juga nggak setuju. Contoh agent saya, kalau diajarin sama tim lain yang enggak, kan saya nggak setuju. Itu bukan bagian dari yang harus terbuka. Contoh ya, Pak Is, saya dengar dari tim lain ngajarinnya kayak gitu. Kok kita nggak kayak gitu? Wah, yang itu saya nggak setuju. Harus tutup telinga. Gitu. Ini bukan bagian dari yang harus terbuka tadi, kan? Beda lagi ini ceritanya. Gitu loh. Yang sudah benar, ya sudah benar. Jadi bagi saya memang kita pun harus mengidentifikasi siapa-siapa orang yang berhak bicara untuk kita. Kalau Friendly bilang kan kayak, ya beruntung loh hari ini saya dapat banyak gitu. Saya nggak tahu yang lain seperti Friendly nggak. Tapi at least dengan sekian lama Friendly di dalam sini di GAM dan dia mendengar saya bicara misalnya, mungkin suatu hari Friendly deklarasi bilang, oke, Pak Is adalah mentor saya. Misalnya,
Dan saya harap nggak perlu sih, saya harap nggak perlu. Cuman kalau misalnya sampai mengakui seperti itu, berarti kan next time ketika Friendly ada masalah, Friendly tahu cari siapa dan Friendly izinkan saya bicara. Jadi tidak ngeyel sama saya. Nah, karena tidak ngeyel, maka shortcut, cepat sekali. Friendly bisa berubah, bisa bertumbuh, bisa berkembang lagi gitu. Itu sih menurut saya gitu, Bu Nurni. Jadi saya nggak terbuka nomor satu, tapi terbuka sama siapa dulu. Nggak semua orang. Hati-hati, jangan semua orang. Jadi pergaulan yang bebas-bebas itu mengubah kebiasaan yang sudah baik juga. Seperti itu. Itu menjawab nggak Bu Nurni? Menjawab Pak Is. Ya, thank you ya Bu Terima Nurni. kasih. Iya, jadi saya dapat jujur ya sama diri sendiri dan tahu bagaimana supaya hidup kita juga berarti buat diri sendiri dan orang lain, terutama keluarga gitu ya, kira-kira ya. Thank you, Pak Is. Sama-sama Bu Nurni. Ya, oke, teman-teman semuanya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin ini yang terakhir. Pak Ciko, Pak Aci mungkin, agent baru dari Pak Is ya? Iya. Pak Aci, ingin menanggapi. Wah, sudah, ya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Pagi. Ya, Andi, halo Ko Iskandar. Halo. Ya. Ya, ini pertama kali saya join ya, ikut ya. Enggak, udah 2 kali, cuman ini pertama kali ketemu saya. Iya, maksudnya di acara hari Senin kayaknya yang ya, Senin ya, Senin. Kalau training kemarin Sabtu juga ada join juga. Iya, saya sih nggak ada komen ya, karena saya tadi dengar apa yang disampaikan Ko Iskandar memang bagus banget ya. Jadi ya ada, saya sih mungkin sesi motivasi, tapi saya melihat lebih dalam dari motivasinya ya. Jadi artinya sangat mendalam, yang disampaikan juga sangat bagus. Ya sangat, saya melihatnya itu sangat bagus. Dan pertanyaan teman-teman tadi juga tadi sudah memberi contoh juga, dan jawaban dari Ko Iskandar juga sangat bagus. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa membuat saya untuk refleksi diri, untuk perubahan juga lebih baik ke depannya lagi. Ya, untuk sejauh ini sih belum ada pertanyaan ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Ko Iskandar dan Fendi. Oke, thank you ya, Ci. Thank you. Thank you, Ko. Thank you. Luar biasa, Pak Iskandar. Oke. Speechless, Pak. Saya tidak tahu mau bilang apa. Siapa itu? Oh, ada. Enggak masuk. Oke. Teman-teman mungkin ada yang lagi? Saya rasa tidak ada lagi ya. Pak Ciko? Oke. Pak Ciko pun sudah tidak ada. Oh, masih ada. Oke. Oh, silakan Pak Ciko. Masih ada, belum kemana-mana, masih hidup. Saya nggak ada komentar. Oke, thank you Pak Ciko. Pak Is, thank you so much. Betul-betul sangat berterima kasih. Saya jadi terpikir kalau nggak jadi Monday Inspiration hari ini mungkin sayang banget ya saya kalau nggak ikut tadi. Saya langsung berpikir seperti itu. Teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Is kita sama-sama serap bersama ya teman-teman ya. Lebih membuka mata kita lagi untuk menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Oke. Monday Inspiration hari ini mungkin sudah usai. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Hari ini juga sangat banyak partisipan. Terima kasih Pak Is sudah memberikan sharingan yang begitu luar biasa. Sama-sama. Dan teman-teman kita mungkin akan berjumpa kembali di Monday Inspiration yang berikutnya. Dan juga sampai jumpa. Bye-bye teman-teman semuanya. Bye. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Luar biasa malam ini. Terima kasih Pak Is. Thank you Terima Pak kasih semua. Cepat sembuh ya. Sehat selalu ya. Cepat sembuh ya.
Randy udah sembuh.